Mereka keturunan-keturunan Wali Songo dianggap tidak ada. Begitu keturunan-keturunan Wali Songo muncul semuanya, dipikir ingin mengakui sebagai cucu Nabi. Enggak, karena kakek nenek moyang kita menyembunyikan itu, sehingga berubah menjadi kiai, menjadi ajengan, menjadi tubagus, menjadi gus, menjadi lora. Tidak ingin dan tidak mau dipamer-pamerkan. Bahkan sampai saat ini keturunan Sunan Ampel banyak yang menutup diri, tidak ingin diketahui kalau mereka adalah sadah, kalau mereka adalah orang-orang yang bernasabkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya keturunannya Mbah Ampel banyak yang bergelar Raden Mas. Raden Mas itu radennya dari keraton, masnya ini Maulana Sayyid. Maka panggilan Mas sudah sangat cocok bagi orang Nusantara. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan yang kita muliakan serta kita nikmati perjuangan beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ashabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juga para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para tuan guru, para abuya, para muhibbin, para santri, santriwan dan santriwati segenap sivitas akademika lembaga pondok pesantren di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam Pancasila. Alhamdulillah, malam hari ini Allah memberikan izin kepada saya al-majnuni ba'dal junun, al-juhala. Saya ini orang gila setelah gila. Orang yang bodoh, orang yang bodoh dan orang yang haus dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang sudah ada di dalam jiwa raga ini maupun ilmu pengetahuan yang belum ada dalam jiwa dan raga orang yang bodoh ini. Alhamdulillah, sangat menarik sekali. Kalau tadi disebutkan para mukidi, para muhibbin, sebetulnya yang menjadi muhibbin ini bukan orang-orang Nusantara. Orang-orang Nusantara ini jiwanya adalah jiwa patriotisme, jiwa yang memiliki dan diajarkan oleh para ulama, memiliki jiwa uhwah basariyah. Kalau pada tahun 1960 terjadi di pondok pesantren Buntet Cirebon, diutus seorang jenderal Haji Ahmad Yani Al-Maghfurlah, semoga Allah
menempatkan Jenderal Ahmad Yani di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berikut seluruh para pejuang-pejuang pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau ini diutus untuk bertanya kepada segenap para ulama, karena ulama ini dulu tetap menjadi rujukan dari pergerakan-pergerakan sesepuh-sesepuh bangsa, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri, juga TNI dan Polri, meminta keterangan. Dan ini, sejarah ini ada di Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Bagi saudara-saudaraku yang kurang puas, silahkan datang ke Pondok Pesantren Buntet Cirebon, tanyakan ke Gus Abbas apakah benar ada dokumen ini, atau dicari. Biasanya kalau yang diperintahkan ini seorang jenderal, itu pasti ada dokumennya di negara. Para muhibbin ini bukan anak-anak santri kita, bukan kiai-kiai kita, tapi mereka orang-orang imigran. Itulah muhibbin dari kiai-kiai. Karena adanya kiai-kiai ini, mereka berani berlindung. Coba kalau tidak ada kiai-kiai yang memberikan perlindungan kepada mereka yang mengaku cucu Nabi ini, apa yang akan terjadi? Loh, kiai-kiai ini siap untuk menjadi tumbal kedamaian. Jangan katakan kiai melindungi antek Belanda, tidak begitu. Yang dipikir secara nalar adalah ukhuwah kemanusiaannya. Karena Jenderal Ahmad Yani bertanya, apakah benar kiai mereka ini adalah cucu Nabi, mereka adalah keturunan Nabi? Dijawab pada saat itu oleh kiai-kiai sepuh, bukan. Ada apa, Jenderal? Kenapa engkau diutus oleh Presiden Soekarno untuk menanyakan hal ini? Yang merasakan perjuangan sebelum kemerdekaan adalah Bung Karno. Betapa sulitnya memerdekakan negeri ini karena ada fatwa-fatwa orang-orang yang mengaku cucu Nabi. Dibuka lagi, dokumen ini pasti ada di keraton. Sowan ke keraton yang mana sekarang masih ada keraton? Ada keraton Pakubuwono, Surakarta Hadiningrat. Dilihat dokumennya. Kalau Presiden Soekarno memerintahkan demikian kepada petinggi TNI, berarti ini adalah perintah Panglima tertinggi dari angkatan bersenjata. Tapi alangkah bijaknya ulama pada saat itu untuk tidak memulangkan, karena yang membawa Mufti Batavia datang ke Nusantara ini adalah tuannya dari Belanda. Loh, muhibbin itu bukan kita, muhibbin itu bukan kalian, tapi mereka. Karena kiai-kiai tidak pernah datang minta bantuan, datang minta duit, tidak pernah kiai-kiai lakukan. Jangan dibolak-balik. Berarti apa? Engkau sebagai tuan rumah di negeri ini wajib menghormati tamu, melindungi tamu. Sekarang tamumu berulah seolah-olah merekalah majikan di rumahmu. Apa yang akan kau lakukan?
ketika tamumu sudah kurang ajar, ketika tamumu sudah ingin menguasai aturan rumahmu, kiai-kiai inilah tuan rumahnya. Ajengan-ajengan itu adalah yang disenangi oleh mereka, berarti mereka muhibbinnya kiai-kiai, berarti mereka budaknya kiai-kiai. Jangan orang Jawa, orang Aceh, orang Kalimantan, jangan orang Sulawesi yang jadi budak. Mereka yang senantiasa mengkritik pemerintah, lawang mereka di sini bukan negara mereka kok. Wajar kalau mereka mengkritik presiden, mengkritik kebijakan pemerintah. Kalau banyak kiai berbarengan dengan umaro, yang jahil siapa? Yang lacur mulutnya siapa? Nggak salah kiai-kiai berbarengan dengan umaro, dengan pemerintah, karena di sini negaranya kiai. Maka kami berharap ketika konflik ini tidak bisa terselesaikan, pemerintah harus turun tangan. Bapak Presiden yang terhormat harus mengambil langkah supaya anak di negeri ini tidak saling cakar mencakar. Ini ketika dihadapkan orang Jawa lawan dengan orang Jawa, enak dong mereka. Maka saya katakan, yang jadi muhibbin bukan orang Jawa, tapi mereka imigran, itu adalah budak kita. Coba aja ditelusuri, di mana makam leluhur-leluhur mereka di tanah air ini. Makanya jangan salah, mereka ingin diakui di negeri ini sebagai pribumi, sebagai orang yang membangun negeri ini. Mari kita belajar sejarah, dari mana asal mereka. Mereka keturunan-keturunan Wali Songo dianggap tidak ada. Begitu keturunan-keturunan Wali Songo muncul semuanya, dipikir ingin mengakui sebagai cucu Nabi. Enggak, karena kakek nenek moyang kita menyembunyikan itu, sehingga berubah menjadi kiai, menjadi ajengan, menjadi tubagus, menjadi gus, menjadi lora. Tidak ingin dan tidak mau dipamer-pamerkan. Bahkan sampai saat ini keturunan Sunan Ampel banyak yang menutup diri, tidak ingin diketahui kalau mereka adalah sadah, kalau mereka adalah orang-orang yang bernasabkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya keturunannya Mbah Ampel banyak yang bergelar Raden Mas. Raden Mas itu radennya dari keraton, masnya ini Maulana Sayyid. Maka panggilan Mas sudah sangat cocok bagi orang Nusantara. Loh, ini jangan dibalik-balik. Belajar dari sejarah. Kita jangan mau diadu antara kita, kakekmu dan kakek kita semuanya dulu berdarah-darah ingin memiliki bangsa ini, bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Sementara ketika engkau mengadakan acara, leluhurmu tidak pernah mereka singgung, leluhurmu tidak pernah mereka sebut sebagai pahlawan. Mereka menyebut leluhur mereka sebagai pahlawan.
Saya berharap, ini harapan dari saya yang bodoh ini, semoga wakil presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin mau mengambil langkah untuk mengislahkan, mencari titik temunya, karena beliau adalah keturunan dari Kesultanan Banten, beliau keturunan dari Syarif Hidayatullah. Dipanggil kubu Wali Songo dengan kubu Robitoh Alawiyah, dipertemukan, bahsul masail nasional, kalau perlu internasional. Harus, kenapa kok harus Abuya Kiai Haji Ma'ruf Amin? Karena beliau wakil presiden selaku pemegang tampuk kebijakan hukum di negeri Indonesia. Maka daripada itu, jangan pernah kita katakan saudara-saudara kita adalah mukibin, mukidi, karena saudara-saudara kita adalah tuan rumah di negeri Nusantara ini. Bisa dilihat jejaknya. Ini NU dengan NU berperang. Ada yang mengatakan NU-nya tidak seperti NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini zamannya bukan zamannya Mbah Hasyim. Di zaman era tahun 1960-an sudah dijawab. Mari kita introspeksi. Siapa yang pantas menjadi tuan rumah sesungguhnya di negeri yang telah dibangun oleh nenek moyang kita, oleh sesepuh-sesepuh kita, oleh para pahlawan-pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, dari Aceh sampai ke Tidore. Cut Nyak Dien diasingkan oleh Belanda, ditangkap oleh Belanda. Tengku Umar dibantai oleh Belanda. Sisingamaraja dihabisi. Tuanku Imam Bonjol, perang Padri Berkobar, ini diakui sebagai leluhur mereka. Sakjane sing genah iku sampean apa sampean? Kita ini adalah bangsa yang sudah dimerdekakan. Mari kita sadar, kita tidak boleh menjadi budak orang lain. PR besar kita, bagaimana mewujudkan, kalau dalam Al-Quran Allah menyatakan walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan Allah akan tersenyum kalau kita bebas, kalau kita merdeka dari perbudakan-perbudakan Yahudi. Insya Allah akan muncul di negeri Nusantara ini yang akan membawa kejayaan agama Islam, yang akan membawa kejayaan Nusantara ke seluruh antero dunia. Dari itu, saudara-saudaraku semuanya, kalau pada saat ini banyak sekali yang mengejek, banyak sekali yang memperolok-olok dari apa yang diucapkan oleh Abuya Ghufron Al-Bantani, wajar kalau menurut saya. Karena apa? Pepatah sudah mengatakan, kalau tidak kenal maka tidak sayang, kalau tidak sayang maka tidak cinta. Itu apa bahasa Suryani? Enggak ada bahasa Suryani, enggak ada. Ya wes sakarepmu. Berarti Nabi Adam dulu dialeknya pakai bahasa apa? Cari, berikan bahasanya Nabi Adam itu apa? Ngono ae kok repot.
Lah terus kenapa kok Nabi Muhammad memerintahkan kepada juru tulisnya untuk mempelajari bahasa Suryani, bahasa Ibrani? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah tidak semuanya menggunakan bahasa Arab. Apa yang diucapkan oleh Abu Yamamah Ghufran setiap beliau berdoa, setiap beliau bermunajat, itu bukan bahasa Suryani, bro. Bahasa Suryani beliau tertuang dalam kitab. Nah, kalau sampean penasaran, datang, buktikan. Pondok pesantren Unik itu kecil. Datang sampean, tanyakan ke negara, tanyakan ke TNI, apa jasanya Ghufran? Apa jasanya Ghufran kepada negeri ini, kepada bangsa ini, kepada negara ini? Kenapa beliau sampai mendapatkan penghargaan ikon Pancasila? Loh, main-main, ini lembaga negara yang berbicara. Kantornya ada di sekitar Istana Negara, itu BPIP. Beliau diangkat menjadi ikon Pancasila, lintas iman. Berarti di negeri kita masih ada bapak bangsa yang menggendong Bhinneka Tunggal Ika. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.